Kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat laporan pelaksanaan pembinaan kepala sekolah. Nah, jadi di dalam administrasi kepengawasan ini diantaranya memiliki laporan kepengawasan. Nah, yang laporan kepengawasan itu apa saja? Ya, laporan tentang pembinaan guru, laporan pembinaan kepala sekolah, melaksanakan pemantauan pemantauan standar nasional pendidikan 4 standar ya, melaksanakan pembinaan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, dan yang kelima adalah melaksanakan bimlak untuk guru, dan yang keenam melaksanakan bimlak untuk kepala sekolah. Nah, sekarang kalau seorang pengawas itu setelah membuat laporan kepengawasan pembinaan kepala guru, sekarang membuat laporan untuk pembinaan kepala sekolah. Nah, di dalam menyusun laporan ini tentunya cover pre-memori Bapak Ibu ya, pre-memori covernya, kemudian ada lembar pengesahan, di sini ada pengawas yang bersangkutan, ada korwas ya, kemudian oleh kepala dinas pendidikan boleh, atau kabid GTK juga boleh. Nah, kemudian ada kata pengantar. Nah, kata pengantar termasuk pre-memori Bapak Ibu ya. Nah, pre-memori. Kemudian ada daftar isi ya. Nah, daftar isi. Di sini ada pendahuluan, ada latar belakangnya apa, landasan hukum, tujuan dan sasaran kepengawasan, visi misi dan strategi kepengawasan, sasaran dan target kepengawasan, ruang lingkup. Kemudian hasil kepengawasan ada surat keterangan pelaksanaan pembinaan kepala sekolah, daftar hadir pembinaan kepala sekolah, jadwal pelaksanaan pembinaan, kesimpulan, tindak lanjut, dan materi program pembinaan kepala sekolah, dan terakhir adalah penutup. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu masuk di materi. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang, pre-memori Bapak Ibu ya. Ini kemudian fokus masalah pengawasan, ini sama dengan yang kemarin Bapak Ibu ya. Ada tujuannya apa? Yang ada laporan pembinaan guru itu tujuannya apa, kemudian hanya saja ini kalau kemarin guru, sekarang kepala sekolah. Kemudian sasarannya Bapak Ibu, sasarannya sama, yaitu Bapak Ibu tentunya sudah menerima SK dari Dispendik masing-masing, Kadispendik masing-masing, yaitu mendapatkan surat tugas binaan ya, sekolah binaan mana saja, silakan dimasukkan di sini sesuai dengan binaan masing-masing. Kemudian tugas pokok ruang lingkup pengawas ini ada di Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Kemudian ruang lingkupnya ada akademik, ada manajerial. Nah, sasaran kita nanti yang ada di manajerial karena kepala sekolah. Nah, kemudian kerangka pikir pemecahan masalahnya. Kerangka pikirnya ini sama Bapak Ibu dengan yang pembinaan guru tadi kemarin ya. Nah, kemudian ada ini apa, kepengawasan, ini program pengawasan, tentunya ada yaitu pembuatan laporan, ada tindak lanjut, evaluasi, dan seterusnya, tidak perlu saya bahas. Kemudian pemecahan masalah. Nah, kemudian di dalam kepengawasan itu tentunya ini meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu 1. Menyusun program pembinaan profesional kepala sekolah di KKS, membina kepala sekolah, membina kepala dalam pengelolaan administrasi sekolah, membina kepala sekolah dalam melaksanakan layanan, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang bab ketiga, pendekatan dan metode. Nah, ini pendekatannya yaitu dengan teknik supervisi yang bersifat kooperatif dan kolaboratif. Nah, apa itu tidak perlu metodenya tentunya observasi langsung, wawancara, diskusi, dan seterusnya. Tidak perlu banyak Bapak Ibu metodenya, Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri metode apa aja. Nah, ini sekarang
laporan hasil pelaksanaan pembinaan kepala sekolah ya tahun 2023. Nah, ini diubah menjadi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, rubah Bapak Ibu tahun 2023. Nah, di dalam pelaksanaan laporan ini tentunya ada yaitu surat keterangan. Surat keterangan pelaksanaan pembinaan kepala sekolah. Nah, ini ada surat keterangan pelaksanaan pembinaan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu tentunya minta pada kepala sekolah masing-masing bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pembinaan di sana ya. Kemudian minta juga daftar hadir pembinaan kepala sekolahnya. Ini juga dilampirkan Bapak Ibu ya, dilampirkan. Kemudian jadwal pelaksanaannya sama dengan tadi Bapak dan Ibu, sama. Cuman dengan yang kemarin itu, cuman di sini kalau kemarin pembinaan akademik, sekarang ini pembinaan manajerial karena ini untuk apa? Untuk kepala sekolah. Nah, ini merencanakan program sekolah, pengelolaan 4 standar nasional pendidikan. Sekarang kan 4 ya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, Bimlat PKKS, Bimlat pengelolaan SIM, Bimlat pembuatan PTS. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dijatuhkan kira-kira pada minggu keberapa. Nah, ya. Ini. Nah, kira-kira dijatuhkan pada minggu berapa? Di tahun 2023. Nah, ini bagus kegiatannya manajerial yaitu merencanakan program sekolah dan seterusnya. Nah, setelah menyusun jadwalnya, lalu Bapak Ibu melaksanakan hasil pembinaan kepala sekolahnya. Ya. Aspeknya apa? Kompetensi kepribadian, kegiatannya apa? Pembinaan dalam pengembangan dan diri kepala sekolah. Sasarannya apa? Kepala sekolah. Targetnya berapa? 9 kepala sekolah sesuai sekolah binaan Bapak Ibu. Kemudian metodenya apa? Ceramah, ya. Kemudian tanya jawab, diskusi dan seterusnya. Hambatannya apa Bapak Ibu? Umpamanya 2 KS usia sudah mendekati pensiun, 5 kepala sekolah kurang mampu dalam IT dan seterusnya. Ini hambatannya menurut masing-masing ya. Ketercapaiannya 90% kepala sekolah menunjukkan semangat dan kesungguhannya dalam pengelolaan sekolah. Kesimpulannya, secara umum seluruh kepala sekolah memiliki motivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Tidak lanjutnya melakukan pembimbingan secara kontinu secara kebutuhan. Ya. Kemudian hubungan dengan masyarakat. Apa? Kepemimpinan kepembelajaran, aspek kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini keterangannya Bapak Ibu. Tidak perlu saya baca satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengenai pembinaan implementasi 7K-nya, ya. Lalu pengembangan sekolah, ya. Kegiatannya iliterasi, pengembangan sekolah literasi, pelaksanaan PTS atau PTK. Nah, sekarang manajemen sumber daya, yaitu program perencanaan kepala sekolah apa di sini, yaitu melaksanakan targetnya adalah sasarannya kepala sekolah, targetnya kepala sekolah mampu menyusun RKT, RKAS dalam pelaksanaan 4 standar nasional pendidikan. Sekarang yaitu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan apa saja Pak Ibu? Umpamanya pengembangan potensi sekolah dalam peningkatan prestasi. Nah, umpama saja di sini diadakan sekolah dapat meraih kejuaraan dalam lomba apa saja Pak Bu di sini ya. Tentunya tidak sama ya. Nah, ini kemudian diuraikan di sini. Kemudian supervisi pembelajaran. Nah, yaitu supervisi akademik oleh kepala sekolah. Nah, ini dimasukkan di kolom-kolomnya, targetnya, metodenya, hambatannya apa, ketercapaiannya apa. Ya, umpamanya 80% kepala sekolah
ini melakukan supervisi akademik ya sesuai dengan ketentuan. 80% kepala sekolah memiliki administrasi yang cukup lengkap, saja seperti itu. Supervisi akademik ya. Nah, kemudian pembahasan hasil pembinaan kepala sekolah, kompetensi kepribadian, kepemimpinan pembelajaran, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, baru di sini ada penutup. Penutup ini ada kesimpulan, ada rekomendasinya apa ya. Saya kira cukup itu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah contoh laporan pengawas yaitu untuk pembinaan kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah, laporan pelaksanaan pembinaan kepala sekolah untuk di tahun 2023. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa sharing-sharing ya. Seperti itu saya kira cukup Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menambah Bapak Ibu. Karena ini nanti digunakan untuk usul kenaikan pangkat. Karena ini nilainya tinggi Bapak Ibu. Saya kira itu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.